Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan analisa kebijakan publik tentang aturan mudik lebaran pada situasi pandemi COVID-19. Pada mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Hana Afifah, SSIMM. Presentasi ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan: yang pertama, Qurratul Aini; yang kedua, Novita Rahmawati; yang ketiga, Nabila Zahratunisa Al-Barzani; yang keempat, saya sendiri Iza Lutfiani; yang kelima, Ika Farhatun Nazila; yang keenam, Rio Ahlan Faizal; dan yang terakhir ada Lela Mahfiro. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah telah melakukan peraturan terkait dengan kebijakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 atau 1443 Hijriah yang bertujuan agar aktivitas dan mobilitas masyarakat dengan tren mudik lebaran dapat terjaga dari penularan dan dapat mencegah terjadinya gelombang kasus pasca periode libur panjang. Khusus untuk menyambut lebaran dengan mudik tahun ini ada 4 aspek aktivitas masyarakat yang telah diatur, yaitu yang pertama, syarat pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN; yang kedua, syarat pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN; yang ketiga, modifikasi mobilitas arus mudik; dan yang terakhir ada sistem penegakan disiplin protokol kesehatan di fasilitas publik dan pemukiman masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lela Mahfiro. Baik, yang selanjutnya yaitu vaksin booster. Adapun pemudik atau pelaku perjalanan bisa mudik tanpa syarat tes antigen dan PCR COVID-19. Syaratnya yaitu mereka sudah vaksin penguat atau booster. Namun bagi yang menerima vaksin dosis kedua tetap harus melakukan tes antigen dengan sampel diambil dalam kurun 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Khususnya yang baru menerima dosis pertama harus PCR dalam kurun waktu itu 3 kali 24 jam. Untuk yang selanjutnya yaitu bagi yang tidak divaksin dan anak. Jadi dilakukan penyesuaian syarat kepada yang memiliki kondisi kesehatan atau penyakit komorbid dan khusus untuk anak. Bagi komorbid yang tidak dapat divaksin maka wajib tes PCR 3 kali 24 jam. Jadi apa itu penyakit komorbid? Penyakit komorbid adalah salah satu istilah yang kerap muncul ketika pembahasan penyakit COVID-19. Orang-orang dengan penyakit komorbid tersebut lebih beresiko menderita gejala yang parah apabila terinfeksi virus. Komorbid merupakan kondisi di mana seseorang menderita 2 penyakit atau lebih pada saat yang bersamaan. Penyakit tersebut umumnya bersifat kronis atau menanggung. Jadi kombinasi penyakit komorbid bisa beragam, seperti penyakit fisik, gangguan mental, atau kombinasi keduanya. Misalnya penderita diabetes bisa sekaligus menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya, random checking. Selain itu, akan dilakukan random checking atau pemeriksaan acak persyaratan perjalanan. Pemeriksaan ini akan dilakukan terhadap para pemudik untuk semua moda transportasi, terutama dengan kendaraan pribadi. Melibatkan instansi pelaksana bidang perhubungan, Satpol PP, Satgas Daerah, TNI, dan Polri, seperti yang telah dituturkan oleh Wiku Adi Sasmito. Untuk itu, dimohon masyarakat dapat bersikap jujur dan disiplin mematuhi aturan penyedia moda transportasi saat berpergian dan menunjukkan dokumen perjalanan yang benar dan resmi kepada petugas. Juga bagi yang merasa kurang sehat, diminta dengan sangat tidak berpergian. Tutur Wiku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah yang tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik telah ditanggapi dengan euforia. Hal ini terbukti berdasarkan hasil survei Badan-Litbang Kemenhub Republik Indonesia. Diprediksi sekitar 8,5 juta masyarakat akan melaksanakan mobilitas atau perjalanan selama Lebaran. Polres Banyumas beserta TNI dan jajaran instansi lainnya menurunkan 352 personel. Mereka yang nanti akan disebar di 6 titik pos pelayanan terpadu dan 6 titik pos pantau beserta pos objek wisata. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan layanan di berbagai pos-pos PAM seperti layanan vaksin yang bisa digunakan masyarakat baik yang belum mengikuti vaksin dosis 1, 2 maupun booster. Operasi kali ini juga sudah menyiapkan rest area di jalan-jalan Kabupaten Banyumas, di mana ruas jalan tersebut rawan kecelakaan. Sehingga sebelum melewati
turunan atau jalan-jalan yang rawan kecelakaan diharapkan dapat singgah sebentar untuk menyehatkan atau menyegarkan badan kembali di rest area jalan-jalan Banyumas, sehingga perjalanan akan lancar, tidak ada permasalahan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk membantu masyarakat agar mudiknya aman, lancar, tentram, dan nyaman sampai bertemu dengan keluarga di rumah. Selanjutnya, mengingat sampai saat ini pemerintah masih memantau kondisi COVID-19 hingga akhir Maret untuk menjadi pertimbangan soal mudik Lebaran tahun 2022 ini. Pasalnya, ada atau tidaknya larangan mudik Ramadan bergantung pada kondisi pandemi COVID-19. Pihaknya akan menyiapkan posko terpadu tingkat provinsi yang bergabung dengan setiap subbidang. Salah satunya yaitu subbidang transportasi dan lalu lintas. Subbidang transportasi bertujuan untuk mengecek kesiapan sarana dengan mode angkutan yang dipakai saat beroperasi. Sedangkan subbidang lalu lintas berkaitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas bila nantinya ada kemacetan atau penumpukan arus mudik lebaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata, kami memohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.